Bab 1. Indonesia merupakan negara hukum, supremasi hukum. Konsekuensinya semua aturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Diperlukan suatu lembaga yang menjadi pengawal dari konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang baru lahir dari amandemen ketiga dari Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sebagai suatu kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut belum bersifat spesifik, yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang terbentuknya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Wewenang yang dimiliki oleh MK ditentukan dalam pasal 24C Undang-Undang 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Bab 2. Hukum acara MK dimaksud sebagai hukum acara yang berlaku secara umum, berperkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum yang berlaku secara khusus untuk setiap kewenangan yang dimaksud. Oleh karena itu, hukum acara MK meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Menurut Marwar Siahah, salah satu hakim konstitusi periode pertama mengemukakan 6 asas peradilan MK, yaitu 1. Ius curia novit, 2. Persidangan terbuka untuk umum, 3. Independen dan imparsial, 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, 5. Hak untuk didengar secara seimbang, dan 6. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu, diperlukan ditambahkan lagi satu asas, yaitu asas praduga keabsahan sebagai asas ketujuh. Bab 3. Aspek permohonan. Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan, bukan gugatan, seperti dalam hukum acara perdata. Menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar pemohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan, hal-hal yang diminta untuk diputus. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh Undang-Undang 1945 sebagai final. Bab 4. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang sesuai mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran dalam hukum acara MK adalah 1. Interpretasi gramatikal, yang kedua interpretasi teologi atau sosiologis, yang ketiga interpretasi sistematis atau logis, yang keempat interpretasi historis, kelima interpretasi komparatif atau perbandingan, keenam interpretasi futuristis, yang ketujuh penafsiran tekstual, 8 penafsiran historis, 9 penafsiran doktrinal, 10 penafsiran prudensial, 11 penafsiran struktural, dan yang terakhir penafsiran etikal. Hakim juga memiliki keabsahan untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran konstitusional mana yang diyakini benar. Dengan demikian, hakim memiliki keabsahan yang otonom untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran atau interpretasi itu.
Bab 5. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu, sebab Perpu merupakan undang-undang dalam arti material. Kewenangan Mahkamah Konstitusional menguji konstitusionalitas Perpu terhadap Undang-Undang 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan, yaitu Perpu yang sewenang-wenang sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR. Jimli Asidiki, yaitu Judicial Review, merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip checks and balance berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara. Pengujian akan diuji secara formil dan material. Formil, pasal 51 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang 1945. Material, pasal 51 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian material, di mana dalam pembentukan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa material muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Legal standing adalah keadaan di mana seorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa dan atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Pemohonan adalah pihak menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu 1. Perorangan warga negara Indonesia. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat. Atau yang keempat, lembaga negara. Bab 6. Dalam konsep hukum tata negara positif, lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur atau menjadi material muatan dalam konstitusi atau undang-undang dasar atau suatu negara. Dalam Kepustakaan Hukum Ketatanegaraan Indonesia, jenis dan jumlah lembaga negara menurut Undang-Undang 1945 setelah perubahan ada bermacam-macam berdasarkan praktik sengketa kewenangan konstitusional. Lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, adanya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Yang ketiga, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangan diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya. Pihak pemohon dan termohon sama. Pertama, DPR. Kedua, DPRD. Ketiga, MPR. Keempat, Presiden. Kelima, BPK. Keenam, Pemda. Dan yang ketujuh adalah lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Bab 7. Kata partai menunjukkan pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dengan atribut politik, berarti pengelompokan yang bergerak di bidang politik. Pada umumnya, pengadilan berwenang memutus pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusional atau Mahkamah Agung. Hal itu terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat. Dengan adanya perubahan Undang-Undang 1945, khususnya pasal 24C ayat 1, pembubaran partai politik menjadi bagian dari wewenang MK. Jika dilihat dari proses pembahasan perubahan Undang-Undang 1945, kewenangan memutus pembubaran partai politik sejak awal sudah mengemukakan terkait dengan akan dibentuknya Mahkamah Konstitusi.